Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Saputra dengan NIM 2210411229, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sambung Mangkurat. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Kapita Selekta Sistem Sosial Indonesia. Kapita Selekta Sistem Sosial Indonesia merupakan sebuah konsep yang mencakup berbagai aspek penting dalam konteks masyarakat dan politik di Indonesia. Kapita Selekta Sistem Sosial Indonesia membahas konsep-konsep penting dalam sistem sosial Indonesia, termasuk demokrasi konsensus. Berikut adalah beberapa poin penting yang dijelaskan dalam kapita tersebut. Konteks struktural demokrasi konsensus merujuk pada model demokrasi yang melibatkan konsensus atau musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan dalam suatu demokrasi. Dalam konteks Indonesia, model demokrasi konsensus telah digunakan untuk mengakomodir dan melindungi kelompok minoritas, sementara mayoritas melindungi minoritas. Model ini melibatkan keterlibatan dan kesepakatan antara pemilih dalam mengambil keputusan, yang dapat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, dan budaya. Beberapa poin penting dalam konteks struktural demokrasi konsensus meliputi konsensus, masyarakat, pemilihan, dan kualitatif. Model demokrasi konsensus telah digunakan untuk mengatasi keterbatasan demokrasi liberal dan menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan kolektif. Demokrasi konsensus sebagai sistem manajemen konflik. Demokrasi konsensus adalah sistem manajemen konflik yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama melalui dialog dan negosiasi antara pihak yang berkonflik. Dalam demokrasi konsensus, semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mencapai kesepakatan yang dihasilkan melalui konsensus. Sistem ini dianggap efektif dalam mengelola konflik yang mengakar karena dapat membantu suatu kelompok untuk berkompromi, bekerja sama, dan membangun konsensus. Elemen-elemen demokrasi konsensus. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada 3 elemen kesepakatan, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggara negara, dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. Kesepakatan pertama yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Seperti contoh, di Indonesia memiliki dasar-dasar filosofis yang biasa disebut sebagai Pancasila, yang berarti 5 sila atau 5 prinsip dasar untuk mencapai tujuan atau mewujudkan 4 tujuan bernegara. Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintah didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas rule of the game yang ditentukan bersama. Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, hubungan-hubungan antara organ negara itu sama lain, serta hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesempatan itu, maka institusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi. Demokrasi Pancasila mengusung prinsip demokrasi konsensus sebagai dasar sistem pemerintahan di Indonesia. Demokrasi konsensus menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama, tanpa harus mengesampingkan pandangan minoritas. Pancasila sebagai dasar negara menggambarkan nilai-nilai luhur yang dihasilkan melalui proses musyawarah antar berbagai kelompok dan lapisan masyarakat. Demokrasi konsensus dalam Pancasila tercermin dalam semangat gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ini menciptakan landasan bagi partisipasi semua warga negara dalam proses pengambilan keputusan, memastikan inklusivitas, dan menghindari dominasi kelompok mayoritas yang bisa merugikan kelompok minoritas. Dengan demikian, demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konsensus mempromosikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberagaman, serta menekankan perlunya kesepakatan bersama untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni dalam masyarakat Indonesia.